Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali Kak ya, di IMPA betul, hari ini ya Kak. Ya. Adik-adik pasti udah semangat Kak, Ya. nungguin kita dari Apa tadi kabar Kak. ya adik-adik ya Kak? Pasti sehat semua. Ya, Coba Kak Astri kita apa? sapa yuk. Nah, Ya, Kak Kak. Astri. Selamat pagi adik-adik. Mana suaranya? Selamat pagi adik-adik. Oh, mereka udah jawab. siap, Iya, udah rupanya, siap Kak. ya Kak. Udah nggak sabar lagi nih Kak, Iya. mau menunggu IMPA. Udah siapkan itunya, Alkitabnya, Pasti udah di depan kidung cerianya, laptop. kidung Udah cerianya siap dan semua. uang persembahannya. Iya. Iya Kak Astri, sebelum kita mulai kita akan mengucapkan terima kasih dulu nih Kak Iya, Astri. kita mau terima kasih sama mamanya, sama papanya, Mamanya, yang sudah menyiapkan papanya, adik-adik ya iya. untuk ikut IMPA pagi ini. Opa, Oma, Iya. terima kasih. Terima kasih Iya. buat mama dan papa di rumah yang sudah menyiapkan adik-adik untuk ikut IMPA hari ini. Iya. Selain itu Kak Astri, Iya, Kak. di minggu ini juga ada adik-adik yang berulang tahun. Oh iya, nanti kita doakan ya Pak. Iya. Iya. Jadi kita mau ucapkan juga Iya. Selamat Selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan ya, Yesus memberkati adik-adik. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan mulai, masyarakat PA. Oh iya Kak. Ayo Kak, kita ajak adik-adiknya untuk Pasti bangkit udah hafal berdiri. semua Kak. Iya, kita Mari, berdiri yuk. adik-adik, Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Kita Mars nyanyi Pelkat Mars PA. Pelkat PA ya Kak. Astri, Iya. Kalau ini minggu lalu itu kita kan merayakan ulang tahun Kak. ulang tahun Pelkat PA. Yang ke berapa Kak? Ke 62. 62. Tahu nggak sih Kak Astri, pesertanya itu banyak sekali. Banyak sekali, semangat lagi Kak. Ada Sukacita juga loh sekali Kak. mereka, Kak tahu nggak Kak, ada yang dari NTT juga saat itu. Oh iya Kak, benar Kak. Berarti mengikuti. nggak cuma anak Petra aja ya Kak, Enggak, dari mana-mana ya iya, Kak, semua ikut. iya. Waduh, hebat sekali. Udah gitu Kak, ada juga tahu nggak Kak, Iya. ada salah satu adik klien, walaupun dia sedang sakit,
dia ikut ya, tetap Kak? ikut. Nanti kita bisa lihat di aktivitasnya. Iya, Nah, mari untuk Kak, kita sama-sama lihat kita ya, Kak. sama-sama lihat ya. Udah nggak sabar ya adik-adik, mari kita sama-sama lihat aktivitas. Kak, kita akan memulai ibadah kita mau nyanyi untuk pujian awal, Kak. Iya, pujian awal. Lagunya dari apa, Kak? Mari kita bersukaria. Oh, iya, mari kita adik-adik semua pasti tahu Tahu lagunya. dong. Kita berdiri dengan semangat pakai gerakan. Ayo. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai.
Adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 239, Betapa Indah Harinya. Iya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan membuka ibadah kita doa. Mari kita satu di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Tolong berkati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik siapkan kitab Mazmurnya. Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk meresponin Mazmur, Ya, kita Kak. akan membuka dari Kidung Ceria. 90, Kak. Judulnya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. 1 minggu Tuhan sudah menjaga kami. Dan saat ini, waktu ini, kami ingin duduk di sekitar firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Dan mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu.
mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, tadi kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Minggu kemarin kita baru berulang tahun keberapa? Ke-62. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Dari pembacaan tadi yang kita sudah baca, ada Bapak Paulus dan Bapak Silas di kota bernama Tesalonika. Selama 3 hari mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sangat baik dan luar biasa. Akibatnya banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang tidak senang dengan Bapak Paulus dan Bapak Silas yang ada di rumah Bapak Yason. Karena iri hati menjadi sangat marah, mencari Bapak Paulus dan Bapak Silas agar diadili. Tetapi mereka tidak menemukan. Orang-orang Yahudi menyeret Bapak Yason ke tengah-tengah kota dan menyakitinya. Adik-adik, tetapi Roh Kudus bekerja melalui Bapak Yason yang berani memberitakan kesaksian bahwa Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak bersalah. Ya, adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas apa berhenti memberitakan Injil? Jawabannya tidak. Pintar sekali. Ya, karena yang pertama Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, Tuhan Yesus penolong untuk semua orang. Yang ketiga, Tuhan Yesus sahabat kita. Hari ini kakak dan adik-adik semua diingatkan untuk berani seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Untuk apa? Ya, kita berani yang pertama untuk bercerita tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagaimana caranya menyikapi hidup kita? Kalau adik-adik anak TK bisa lagi lihat mama sedih, bisa tanya sama mama, terus bisa berdoa sama mama, bisa bernyanyi bersama mama. Kalau anak-anak kecil, bagaimana ya cara menceritakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia? Ada teman di sekolah yang bilang, kamu nih orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik bilang, tidak apa-apa, Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Berarti adik-adik sama seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Kalau anak tanggung dapat menceritakan kebaikan Tuhan dengan teman-teman, dengan sahabat yang adik-adik rasakan. Bahwa Tuhan Yesus itu hanya satu-satunya jalan untuk menuju surga. Kemarin kakak ingat loh, ada
teman kakak yang ngajak karena opanya meninggal, jadi kami harus pergi ke makam. Saat itu tidak ada kendaraan. Nah, kakak bingung nih mau ikut bagaimana ya. Tapi karena ada yang kenal, terus mereka ajak, udah di mobil saya aja. Nah, saat itu kakak ikut sama-sama. Nah, adik-adik perumpamaan ini sama. Kalau ada orang yang tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus juru selamat, adik-adik cerita, itu Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, itu adik-adik sama seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas dapat menceritakan. Bercerita tentang yang kedua, menceritakan Tuhan Yesus itu sebagai penolong. Bagaimana ya Kak dapat menceritakan Tuhan Yesus jadi penolong? Waktu adik-adik anak TK takut, ingat ada mama dan papa yang menjaga adik-adik. Di situ ada Tuhan juga. Kalau anak-anak kecil, Tuhan Yesus jadi penolong, tidak takut waktu mengerjakan soal-soal karena adik-adik sudah belajar. Tuhan dapat mengingatkan adik-adik. Nah, kalau anak tanggung bagaimana Kak? Kalau anak tanggung bisa loh Tuhan Yesus menjadi penolong adik-adik. Karena Tuhan Yesus ada di hati adik-adik, Tuhan Yesus dapat mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik dapat melakukan yang banyak dengan Tuhan. Yang ketiga, adik-adik dapat menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai sahabat. Wah, kalau anak-anak TK bisa jadi sahabat Tuhan. Karena waktu mama berdoa, papa berdoa, dekat dipeluk sama mama papa. Kalau anak-anak kecil, sebagai sahabat, adik-adik bisa cerita apa saja sama Tuhan. Ingin apa saja sama Tuhan, bisa adik-adik ceritakan kepada Tuhan. Anak-anak tanggung bagaimana? Anak-anak tanggung juga ceritakan kepada Tuhan keinginanmu, cita-citamu, apa yang menjadi kerinduanmu. Nah, kalau adik-adik terjawab doa-doa itu, adik-adik bisa cerita kepada sahabat, kepada teman, kepada mama dan papa. Itu juga adik-adik sama seperti Bapak Paulus, Bapak Silas. Kalau zaman saat ini seperti Bapak Pendeta. Ya, adik-adik kita diingatkan semua untuk bersaksi, untuk menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Aktivitasnya untuk anak TK seperti ini. Itu ada puzzle. Puzzle-nya minta tolong mama bantu, nanti digunting, setelah jadi baru adik-adik mewarnai. Untuk anak kecil yaitu menulis, siapa sih Tuhan Yesus di dalam hidupku? Nanti adik-adik tulis pelan-pelan ya. Yang tadi itu yang kakak pesanan ada 3, Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Kalau anak-anak tanggung menulis cerita singkat tentang Tuhan Yesus di dalam hidup anak tanggung. Jadi bukan kata mama, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya. Bukan kata papa, bukan kata kakak layan. Tapi adik-adik anak tanggung dapat merasakan. Waktu adik-adik berdoa, adik-adik dijawab, oh iya Tuhan ada. Keinginan adik-adik yang adik-adik inginkan Tuhan jawab, adik-adik bisa ceritakan melalui tulisan yang ada di sini. Aktivitas kita nanti dikasih unjuk sama kakak layan supaya nanti dibacakan.
Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan dari Kidung Ceria 337 bait yang ke-1. Kami sebagai anak-anak. Adik-adik, kita berdoa, kita akan masuk doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami diingatkan untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami dapat menyampaikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus bantu kami. Dari anak TK, anak kecil maupun anak tanggung. Kami dapat menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa untuk semua adik-adik semua rayon. Tuhan memberkati, berikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan jaga papa mama kami di dalam mendidik dan membesarkan kami. Tuhan juga memberkati kami di dalam sekolah online dan akan mempersiapkan masing-masing masuk dalam sekolah tatap muka kembali. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kemampuan semangat kepada kami untuk kami dapat melakukannya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terutama gereja kami, gereja Petra. Tuhan memberkati dari semua kegiatan yang ada. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan semua yang ada di dalamnya. Dan melalui gereja Petra, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai semua aparat menteri di bawahnya. Tuhan memberkati RT RW, Tuhan memberkati campur tangan anak-anak Tuhan yang duduk di dalamnya. Tuhan jadikan mereka pelita Tuhan, terang Tuhan, dan jadikan mereka alat di dalam tangan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa yang kurang daripada sempurna. Yang kami alaskan, kami naikkan hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Adik-adik bisa menitipkan pada mama papa untuk dibawa ke gereja atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini.
Untuk itu, mari kita sama-sama membuka dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan, kiranya dapat berguna untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Astri, nggak berasa kita udah mau selesai ya, Kak? Iya, Kakak Astri. Sekarang kita mau menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 83, Kak. Karena kasihnya padaku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Firman Tuhan mengingatkan kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pemberita firman Tuhan melalui hidup kami walaupun kami masih kecil. Dan akhirnya Tuhan, kami akan berpisah, dan minggu depan Tuhan tolong kembali lagi kami untuk kami bersama-sama beribadah walau dalam online. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami semua. Amin. Iya, Kak Astri. Kita udah selesai ya. Iya, ibadah kita hari ini telah selesai. Tapi minggu depan masih ada nggak ya, Kak Astri? Ada dong, Kak, pasti. Jam berapa, Kak Astri? Jam 8 tepat. Iya, pagi jadi ya. Jam 8 pagi adik-adik sudah rapi, sudah siap. Sudah standby di depan. Siapkan Alkitabnya. Laptopnya, komputernya, HP-nya ya, Kak. Iya, dengan membawa Alkitab. Uang persembahannya juga, Kak. Kalau ada Kidung Ceria Siapkan. juga boleh disiapkan. Ya, terus Kak Astri, Iya, Kak. Jangan lupa adik-adik harus mengirim apa, Kak Astri? Oh, tugasnya, Kak. Iya, aktivitasnya. Aktivitasnya ya, Iya. dikerjakan langsung. Selesai mendengar IPA, dikerjakan langsung, baru dikirim Dikirim, ya, Kak. paling lambat kakaknya kapan? masing-masing. Paling lambat hari Rabu, Kak. Jam? Jam 23.59. Ya, jadi setelah selesai ini nih ibadah, Langsung dibuat ya, bisa Kak. langsung Iya. dibuat. Lalu adik-adik segera mengirimkannya kepada kakak layan Kakak Nurayan layannya masing-masing. masing-masing ya, Kak. Jadi jangan tunggu sampai pukul 23.59 ya, Iya, Kak. bila perlu langsung, Kak. habis ini Iya. ya. Ya, ibadahnya udah selesai. Kita juga mau ucapin terima kasih nih, Kak, Iya, Kak. kepada adik-adik yang tadi sudah ambil bagian dalam pelayanan IPA ya, hari Kak. ini. Iya. Terima kasih adik-adik. Terima Tetap kasih setia. adik-adik semua, Iya. juga mama papanya yang sudah mendampingi adik-adik semua. Oke, Kak. Oke, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi.
makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.